Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumading Gita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Pemrograman Jaringan 2 pada materi Lab Session 11 yaitu tentang Basic of Ansible. Nah, jadi tujuan dari Lab Session 11 ini sendiri itu yang pertama menjelaskan konsep dasar Ansible, lalu membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, serta membaca dan memahami struktur dasar dari playbook Ansible. Nah, sebelumnya, apa sih itu Ansible? Jadi, Ansible itu adalah orchestration tools atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orkestrasi workflow, melakukan audit dan compliance. Nah, di sini sendiri itu ada karakteristik dari Ansible sendiri. Nah, karakteristik dari Ansible itu adalah dia berjalan di atas Python. Lalu dia juga itu bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Jadi dia tidak menggunakan script Python. Nah, di sini tuh ada perbedaan dasar dari Ansible dan juga Python script yang dimana kalau Python script itu bersifat imperatif dan Ansible itu bersifat deklaratif. Nah, kalau misalkan Python script itu dia ngejalanin langkah-langkahnya secara urut. Di sini juga programmer itu mengatur sendiri untuk koneksi, error handling, serta loopingnya. Lalu mengirim konfigurasi tanpa memeriksa state-nya dan digunakan untuk logika kompleks, debugging, validasi, hingga parsing data. Sedangkan Ansible di sini sifatnya yaitu deklaratif, yang dimana menggambarkan state akhir yang diinginkan, tidak perlu menulis logika koneksi atau loop, memiliki konsep idempotensi atau tidak mengulang proses jika sudah sesuai. Nah, idempotensi itu kan kayak script yang walaupun dia dijalankan berulang kali, hasilnya itu dia tetap sama. Lalu di sini ada parallel execution otomatis serta cocok untuk deployment konfigurasi berskala besar. Nah, untuk komponen utama dari Ansible sendiri itu ada controller node, managed node, inventory node, modul, lalu ada plugin, playbook, text, dan juga file. Nah, di sini ada format file inventory-nya dari Ansible sendiri. Jadi di sini formatnya inventory dalam YAML itu harus dimulai dari group all dan berisi tag host atau vars dan juga children. Nah, di sini ada contohnya yaitu harus diawali dengan all yang dimana berisi tag yaitu ada hostnya, ada varsnya, dan nanti ada children-nya. Nanti kita akan coba contohkan ya. Nah, children di sini itu adalah keyword yang mengindikasikan subgroup, lalu routers itu adalah nama grup untuk perangkat router, nantinya berisi semua router. Lalu hostnya itu adalah keyword untuk menampilkan daftar perangkat di suatu grup. Lalu di sini ada R1 yang dimana ini nama host dari suatu perangkatnya. Seperti misalkan Python, yang dimana YAML itu sangat bergantung pada indentansi dalam mengidentifikasi hierarki dan relasi antara elemen. Jadi kalau misalkan di script YAML kita itu indentasinya nggak pas, nggak sesuai, maka nanti dia akan error gitu ya. Nanti dia bakalan nggak terbaca. Selanjutnya di sini langsung saja kita ke langkah 1 yaitu instalasi Ansible yang dimana di sini kita akan install Ansible dan library tambahan lainnya. Nah, karena saya sudah melakukan praktik ini untuk lab session 11 di sebelumnya pada waktu itu, jadi saya sudah melakukan instalasi Ansible ini. Nah, kita bisa langsung saja cek apakah Ansible ini sudah terinstall atau belum. Jadi kita bisa langsung saja ke pinetnya di sini. Lalu kita ke terminal. Nah, di sini kita masih menggunakan pinet yang sama pada minggu-minggu sebelumnya.
Lalu di sini kita bisa langsung saja cek versi dari Ansible kita, yaitu perintahnya Ansible min version. Nah, jika kita lihat di sini sudah ada yaitu Ansible Cores 2.13.13 yang dimana artinya kita sudah berhasil untuk menginstal Ansible-nya. Selanjutnya di sini ada langkah kedua yaitu menyusun file inventory. Nah, di sini yaitu sesuaikan atau buat ulang file inventory untuk digunakan dengan Ansible. Lalu memastikan pada file inventory terdapat grup all dan terdapat subgroup untuk routers maupun switch. Nah, jadi di sini saya sudah membuat script untuk file inventory-nya. Nah, di Sublime saya sudah membuat yang dimana di sini ada all sama seperti penjelasan sebelumnya pada format file inventory ini yang dimana diawali dengan all. Lalu di sini ada children, routers, host, router 1. Nah, di sini router 1 yaitu Ansible hostnya di sini saya berisi IP sesuai dengan device router 1. Lalu di sini ada switch yang dimana berisi switch 1 sampai dengan switch 6 berisi IP dari setiap perangkatnya. Lalu di sini ada VARs-nya juga yang dimana di sini ada Ansible connection yaitu network CLI, ada Ansible Network OS yaitu iOS, yang dimana di sini itu untuk supaya Ansible itu tahu bahwa network iOS yang digunakan itu adalah iOS. Lalu di sini ada Ansible usernya yaitu Sayu, Ansible password dan juga Ansible become passwordnya yaitu TRI123. Oke, di sini bisa langsung saja kita copy. Lalu di sini kita buat nano. Oke, sebelumnya di sini kita ls. Nah, di sini saya sebenarnya sudah ada inventory.yaml, tapi ini karena saya juga sudah mengerjakan lab session 12, jadi di inventory.yaml ini tuh berisi script untuk lab session 12. Nah, karena saya tidak mau mengubah pada file itu, jadi saya buat file baru aja ya di sini. Kita clear. Saya buat di sini nano inventory misalkan lab11.yaml aja. Nano inventory lab11.yaml. Oke, kita enter. Di sini kita paste aja kode script YAML yang sudah kita copy dari Sublime ini tadi. Kita klik kanan. Kita copy lagi di sini ya. Nah, seperti ini. Kita lihat. Oke, ini sudah benar. Kita save di sini Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita clear. Oke, selanjutnya untuk langkah yang ketiga, di sini kita akan membuat playbooknya. Nah, sebelum kita membuat playbook, kita akan menguji koneksi ke perangkatnya terlebih dahulu menggunakan perintah Ansible min i. Ini nama dari inventory tadi ya, yaitu inventory underscore lab11.yaml all min mping. Oke, kita coba dulu di sini. Ansible min playbook. Lalu Ansible min i inventory. Oke. Ansible min i inventory lab11.yaml min mping. Ping, bener nggak? All min mping. Oke, seperti ini kita enter. Nah, di sini muncul warning-warning. Warning-warning ini tuh sebenarnya nggak usah kita peduliin ya. Kita heroin aja, lalu nanti dia akan muncul
kalau misalkan dia sukses, nanti dia akan muncul sukses seperti itu untuk setiap switch-nya. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, jika sukses, maka dia akan muncul seperti ini. Sukses, nama device-nya yaitu switch 2, sukses, lalu change-nya false, dan di sini ada ping-nya. Nah, ini sudah sukses dari setiap device-nya ya. Kalau misalkan di sini tulisannya sukses, itu berarti koneksi SSH dari Ansible ke device-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat playbook-nya ya. Selanjutnya kita membuat playbook di sini, tulis playbook di samping dan simpan dalam file bernama getVersion.yaml. Nah, di sini saya juga sudah membuat script playbooknya di Sublime. Nah, ini sebenarnya ini sama saja seperti yang dicontohkan, sama saja seperti yang ada di sini. Lalu di sini kita langsung saja copy. Sebelumnya di sini kita clear dulu. Lalu di sini kita di sini saya juga sudah membuat file dari getVersion.yaml ini ya. Cuman ini isinya masih pada langkah keempat karena kemarin saya sudah melakukan praktik ini. Jadi kita buat saja lagi. Kita hapus saja yang script yang kemarin. Di sini kita nano getVersion.yaml. Nah, ini sudah ada langkah keempat sebenarnya. Jadi ini kita hapus saja. Lalu kita copy yang ada di sini. Ctrl A, Ctrl C. Di sini kita Ctrl K semua. Bentar ya. Ini ngebug dia. Nano getVersion.yaml. Oke, sudah. Sini kita paste aja. Nah, jadi di sini itu saat kita code on, kita jelasin, saya jelasin dari Sublime aja ya biar enak. Nah, jadi di script ini itu isinya di sini ada host yang dimana hostnya berisi switch. Jadi nanti playbook itu hanya menjalankan pada grup switch yang ada di inventory saja. Nah, ini kenapa di sini switch? Saya mengikuti yang ada di perintah pada langkah ketiga ini ya, yaitu hostnya adalah switch. Nah, selanjutnya di sini itu ada iOS command-nya. Nah, iOS command-nya ini adalah modul Ansible untuk ngirim perintah ke device Cisco iOS. Lalu di sini ada register yang dimana register ini register hasil version ini untuk nyimpen output perintah ke variabelnya. Selanjutnya di sini juga ada debug yang dimana debug ini untuk nampilin isi variabel ke konsol supaya bisa dilihat. Nah, jika sudah di sini saat kita jalankan, ini bisa kita running aja langsung. Sebentar ya. Wah. Oke, maaf, di sini sepertinya masih acak-acakan. Kita hapus saja dulu. Nano getVersion.yaml. Oke, di sini kita copy. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita Ctrl O, Enter Ctrl X. Di sini kita clear. Oke, setelah itu untuk menjalankannya di sini bisa kita lihat perintahnya yaitu Ansible playbook min i inventory.yaml getVersion
getVersion.yaml, yang dimana inventory.yaml ini tuh sesuai dengan nama file dari inventory kita tadi, yaitu inventory_lab11.yaml, dan ini nama dari file playbooknya. Oke, langsung saja di sini kita jalankan perintahnya, yaitu ansible min playbook min i inventory lab11.yaml getVersion.yaml. Oke, kita enter. Nah, di sini bakal muncul yaitu play, jalankan perintah show version pada switches. Lalu tasknya yaitu menampilkan versionnya. Kita tunggu dulu di sini. Nah, di sini juga tuh ada warning-warning ini. Oke, maaf, sebelumnya saya jelasin dulu. Nah, di sini tuh muncul outputnya awk, yang dimana ini ada switch 5, switch 3, sampai semua switch ya. Yang dimana artinya itu adalah perintah itu tuh berhasil dikirim ke semua switch. Nah, di sini juga itu ada muncul output warning-warning ini. Ini tuh nggak usah kita peduliin ya, sebenarnya kita hirauin aja nggak apa-apa. Nah, di sini juga muncul outputnya seperti ini. Ini muncul CLI dari setiap switch-nya. Nah, untuk play recap-nya di sini muncul dari switch 1 sampai switch 6, yaitu di sini awk, dan change-nya adalah 0. Nah, kenapa di sini change-nya 0? Itu karena dia itu cuman baca outputnya dan nggak ngubah konfigurasi pada switch. Nah, kenapa juga di sini itu yang muncul hanya switch 1 sampai switch 6 dan router enggak? Karena dari script di getVersion.yaml tadi yang kita buat di sini, hostnya kita hanya menampilkan switch, bukan all. Kalau misalkan kita pilih kita di sini ketiknya all, maka dia akan muncul dari semua device-nya seperti itu. Oke, lanjut sekarang kita ke langkah keempat, yang dimana pada langkah keempat ini itu adalah pada playbook getVersion.yaml tadi, kita diminta untuk menambahkan task untuk menampilkan getFact, yang dimana nanti berisi informasi interface, hostname, uptime, versi iOS, dan lain-lain dari setiap perangkat. Lalu nantinya getFact itu akan disimpan dalam setiap perangkat pada file JSON, yang dimana keluarannya nanti adalah fact, lalu ini S1, ini nama dari setiap device-nya .json. Oke, di sini kita coba untuk buat langkah keempat. Di sini kita clear dulu. Nah, di sini saya juga sudah membuat kode pada langkah keempat, yaitu pada bagian ini ya. Sebenarnya di bagian ini itu tuh cuma nambahin script dari langkah ketiga tadi. Nah, kalau langkah ketiga tadi itu kan cuma sampai debug di hasil version std.outlines ini ya. Nah, di sini kita nambahin pada name. Di sini sama seperti tadi sebenarnya ya. Saya jelasin ulang. Di sini ada show version-nya untuk ngambil informasi versi iOS via CLI. Lalu di sini ada debug-nya, itu untuk nampilin output ke terminal supaya kita bisa lihat hasilnya langsung. Nah, lalu di sini ada ambil fact perangkatnya, yang dimana ini ada iOS facts, yang nanti di sini akan berisi seperti tadi pada perintahnya ada hostname, ada uptime, ada interface list-nya, dan segala macamnya. Lalu di sini juga ada debug-nya, yaitu menampilkan fact di konsol. Nah, ini nanti akan nampilin semua fact biar kelihatan di konsolnya. Lalu nanti di sini dia akan disimpan fact-nya ke JSON, yang dimana formatnya yaitu fact inventory underscore hostname, ini sesuai dengan nama device di inventory
file inventory kita tadi. Lalu di sini .json. Oke, di sini bisa kita copy aja. Lalu kita ke terminal lagi. Di sini kita masuk ke nano get version.yaml. Oke, di sini kita bisa Ctrl K aja, kita hapus semua. Lalu kita paste script yang sudah kita copy tadi. Oke, jika sudah di sini bisa langsung kita save aja, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Ini kita clear dulu. Oke, selanjutnya di sini kita lihat. Oke, di sini kita bisa ngejalanin perintahnya sama seperti tadi, yaitu Ansible min playbook min i inventory lab11.yaml get version.yaml. Oke, ini kita enter. Kita lihat di sini. Di sini play-nya dia akan mengambil version dan path dari semua switch. Lalu dia akan menjalankan perintah show version. Kita tunggu. Di sini sama seperti tadi ya, muncul warning-warning ini. Kita biarkan saja. Nah, di sini juga dia muncul ok-ok untuk setiap switch-nya. Yang dimana artinya dia itu perintahnya berhasil dikirim ke semua switch. Dan di sini juga tuh nggak ada perubahan ya. Makanya dia langsung oke. Selanjutnya di sini dia nampilin output show version ke konsol. Kita lihat nanti. Nah, di sini sama seperti tadi pada langkah ketiga, muncul output seperti ini. Lalu dia akan mengambil file ke perangkat. Kita tunggu dulu. Oke, ini juga ada muncul untuk setiap switch-nya udah oke. Selanjutnya, dia akan menampilkan file di konsol. Kita tunggu dulu. Oke, ini contoh untuk output di switch 3 ya. Dia akan muncul, aduh nggak kelihatan lagi tadi atasnya. Di sini ada Ansible net serialnya, ada sistemnya yaitu iOS, lalu net versionnya, lalu di sini ada Ansible Networks Resource-nya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi jika kita lihat di sini pada play recap-nya, di sini muncul dari setiap switch ya, sama seperti tadi switch 1 sampai switch 6. Dan kenapa routernya itu tidak? Karena di script-nya kita nulisnya switch saja. Di sini statusnya oke, di sini change-nya sama seperti tadi 0. Karena dia tidak melakukan perubahan pada konfigurasi perangkatnya ya. Lalu di sini kita coba clear dulu. Lalu di sini kita ls. Nah, maka tadi itu akan disimpan di file switch 1 JSON, switch 2.json sampai switch 6 ya di sini. Oke, untuk melihat dari setiap JSON-nya kita bisa menggunakan perintah cat file switch 1.json. Oke, kita enter. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini sama dengan perintah pada bagian ini. Nah, nanti getFact-nya kan berisi informasi interface, hostname, uptime, versi iOS, dan lain-lain. Nah, di sini dia akan muncul nih untuk hostname-nya yaitu S1, lalu di sini ada image-nya, iOS type-nya iOS, lalu di sini ada Python version-nya yaitu 3.8.10, lalu ada Ansible Net System-nya yaitu iOS gitu. Untuk di switch 2 juga sama saja. Di sini kalau kita mau lihat switch 2, nah outputnya juga sama seperti ini. Begitupun untuk switch 3 sampai dengan switch seterusnya ya. Ini untuk switch 3. Oke, sama saja. Selanjutnya di sini kita clear lagi.
Oke. Untuk setiap langkahnya kita sudah selesaikan dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada lab session 11 ini. Nah, karena sebelumnya juga saya sudah menjawab dan mengerjakan pertanyaan ini di logbook, jadi saya akan membacakan sedikit saja dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama itu adalah bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan. Nah, jawabannya itu adalah Ansible terhubung ke perangkat jaringan menggunakan protokol SSH, yang dimana pada perangkat Cisco, Ansible itu akan mengakses perangkat melalui modul jaringan seperti Network CLI. Nah, sehingga setiap perintahnya itu akan dieksekusi seperti kita mengakses CLI secara langsung gitu. Selanjutnya di sini ada apa perbedaan menjalankan Ansible Amping, Min-Amping dengan Ansible Playbook. Nah, perbedaannya itu kalau misalkan kita ngejalanin Ansible Min-Amping, dia itu hanya untuk mengecek koneksi antara Ansible dan juga perangkatnya. Sedangkan untuk Ansible Playbook itu digunakan untuk ngejalanin rangkaian tugas otomatisnya, misalnya mengambil konfigurasi, membuat VLAN, serta menyimpan file-nya. Selanjutnya di sini nomor 3, mengapa kita menetapkan Ansible Network OS iOS pada inventory. Di sini pada inventory yang Oke, kita lihat pada inventory, kita cat aja. Inventory lab 11.yaml. Oh, nggak bisa ya. Oke, di sini kita coba lihat. Nah, di sini kita menetapkan pada bagian vars ini kita menetapkan Ansible Network OS yaitu iOS karena pada sistem operasi jaringan yang dikelola Ansible itu tuh perlu tahu sistem jaringan operasi yang dikelola. Nah, dengan menentukan iOS, Ansible itu dapat milih modul yang sesuai untuk perangkat iOS-nya supaya perintah CLI-nya itu dieksekusi dengan benar. Selanjutnya, pada soal nomor 4 di sini, mengapa GetFactNo digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Pada bagian ini ya, GetFactNo. Nah, karena GetFactNo itu tuh digunakan karena fitur GetterFact bawaan dari Ansible itu hanya bisa mengumpulkan fakta dari sistem Linux-nya saja, bukan dari perangkat jaringan seperti router dan juga switch di Cisco. Selanjutnya di sini, jika inventory salah indentasi, apa yang terjadi? Nah, kalau misalkan inventory yang kita script inventory-nya itu salah indentasi, maka yang terjadi itu adalah inventory tidak akan dapat dibaca oleh Ansible, sehingga host itu bisa dianggap tidak valid atau tidak muncul dalam kelompok tertentu. Akibatnya, playbook itu akan gagal karena Ansible tidak menemukan perangkat yang dimaksud. Selanjutnya pada soal nomor 6, jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook. Karena di sini Ansible itu tuh kenapa Ansible menggunakan YAML itu karena formatnya jauh lebih mudah dibaca daripada menggunakan script Python. Nah, kalau misalkan YAML itu kan dia berfokus pada deskripsi konfigurasi, bukan logika program. Jadi playbooknya itu bisa terlihat lebih sederhana dan juga lebih rapi. Kalau misalkan script Python dia itu lebih ringkas lah ya, jadi dia tuh lebih banyak gitu. Kalau misalkan kita menggunakan YAML dia tuh lebih sederhana dan juga nggak menyulitkan administrator jaringan gitu. Selanjutnya pada nomor 7 di sini, apa perbedaan filosofis paling mendasar antara Ansible dan juga script Python? Nah,
Untuk perbedaan filosofisnya kita bisa melihat pada bagian ini. Perbedaan dasar antara Ansible dan juga script Python, yang dimana pada script Python dia itu bersifat imperatif dan juga Ansible itu dia bersifat deklaratif. Yang dimana di sini script Python dia itu ngejalanin langkah-langkah secara urut, serta programmer itu harus mengatur sendiri koneksinya, error handlingnya, serta loopingnya. Kalau misalkan Ansible, dia tuh tidak perlu menulis logika koneksi atau loopnya. Selanjutnya pada nomor 8, mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal, misalnya 20 perangkat sekaligus. Nah, pada bagian nomor 8 ini, itu karena Ansible dapat menjalankan task secara paralel dan menggunakan inventory group untuk mengelompokkan perangkat. Jadi, dengan satu playbook, kita bisa mengatur banyak perangkat sekaligus tanpa harus mengonfigurasi satu persatu secara manual. Selanjutnya, pada nomor 9, apa yang dimaksud dengan automation engine dalam Ansible? Nah, automation engine ini adalah bagian utama dari Ansible yang bertugas menjalankan playbook, yang dimana memproses modul yang digunakan, mengatur koneksi ke perangkat, dan memastikan setiap task berjalan sesuai urutan yang ditulis di playbook. Nah, engine inilah yang menggerakkan seluruh proses otomatisasi di Ansible. Selanjutnya di sini ada mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibanding script Python. Karena Ansible sendiri itu akan otomatis melakukan pengecekan sebelum melakukan konfigurasi melalui fitur seperti check mode, idempotensi, dan juga compare before commit. Nah, hal ini itu mengurangi resiko salah konfigurasi dibandingkan script Python yang langsung menjalankan perintah tanpa validasi. Selanjutnya, nomor 11, apa bedanya imperatif dan juga deklaratif dalam otomatisasi jaringan? Nah, perbedaannya, kalau imperatif itu menjalankan langkah-langkah yang dilakukan satu persatu, seperti script Python, sedangkan deklaratif itu menyebutkan kondisi akhir yang diinginkan dan sistem akan menentukan langkahnya sendiri, yang dimana seperti contoh dari Ansible sendiri. Nah, yang terakhir yaitu mengapa Ansible menggunakan konsep inventory. Nah, karena inventory ini tuh digunakan untuk mengatur dan juga mengelompokkan perangkat dalam satu file. Dengan inventory, playbook dapat diarahkan hanya ke host tertentu saja. Misalnya, hanya untuk router atau hanya untuk switch saja. Nah, hal ini itu membuat otomatisasi lebih terstruktur dan juga terkontrol seperti itu. Oke, mungkin kita sudah sampai bagian akhir. Yang terakhir di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari praktikum 11 ini yaitu di sini kita belajar untuk memakai Ansible untuk mengelola perangkat jaringan, mulai dari membuat inventory, mengetes koneksinya, sampai menjalankan playbook untuk mengambil informasi device-nya. Nah, hasilnya itu akan membuktikan bahwa Ansible mempermudah otomatisasi dan juga mempercepat proses pengumpulan data tanpa perlu login ke device satu persatu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.